Pak Lim aja moderator gimana Pak Lim? Pak Lim mau nanya nanti. Biarlah Wak jadi moderator apa? Ah, Awak bertanya, Weko kok. Bu Deti, Ah, lay Bu Deti ta. kok mana orang yang udah buka-buka kamera? Ayo buka, 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 buka. Kita mulai lagi ya, Bu. Ya, silakan Bu Deti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. duo baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, pagi hari baru. Alamak, kan Malatina. Alun lah Bu Deti. Wih, halun. Insya Allah. Semoga tetap semangat ya pagi hari ini. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang segala puji bagi Allah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Selalu berserta salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bu Profesor Elvia yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini dan yang kami hormati pemakalah pemateri yaitu Pak Jamal yang juga berkesempatan hadir pada pagi hari ini serta rekan-rekan sekalian yang hadir dan diharapkan membuka kamera karena kita sedang dalam perkuliahan pengembangan pembelajaran fikih yang pada hari ini judul makalahnya adalah Analisis Hukum Perbankan Syariah dan Bunga Bank. Semoga ada apa namanya penyemangat kita dalam menuntut ilmu dengan judulnya Analisis Hukum Perbankan Syariah dan Bunga Bank seperti itu ya. Baik, kita mulai saja kepada pemakalah. Sebaiknya dimulai dengan membaca Al-Quran agak 3 ayat ya gitu ya. Disilakan kepada pemakalah Pak Jamal. Oke, baik. Terima kasih Bu yang telah mengizinkan saya untuk membacakan makalah sekaligus diawali dengan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bacaan Al-Quran dari Pak Jamal. Semoga dengan beliau membacakan Al-Quran mendapatkan berkah hendaknya kita menuntut ilmu pada pagi hari ini. Selanjutnya dipersilakan presentasi makalah pada Pak Jamal. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Ibu Profesor Dr. Elvia MAG dan sekaligus Ibu Dr. Wilah dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang baik-baik, yang soleh dan soleha, dan saya sampaikan makalah saya pada pagi hari ini yang berjudul
analisis hukum perbankan syariah dan bunga bank. Yang pertama itu adalah latar belakang perkembangan sistem keuangan saat ini, bahwa sektor perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sistem perbankan berkembang konvensional yang menggunakan dan perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun demikian, dalam prakteknya terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, bahwa produk syariah tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional akad digunakan. Kondisi tersebut menunjukkan ada kesenjangan antara konsep ideal perbankan syariah dengan realitas masyarakat. Rumusan masalah. Bagaimana konsep perbankan syariah, bagaimana konsep bunga bank, apa perbandingan kinerjanya, dan bagaimana hukum dalam praktek perbankan syariah. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang perbankan syariah. Pengertiannya, perbankan syariah itu adalah sistem perbankan Al-Quran, prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Quran, bahwasanya melarang riba dan menekankan keadilan dan transparansi. Prinsip dasarnya adalah larangan riba, gharar, maisir, keadilan bagi hasil berbasis aset nil. Akad utamanya itu adalah tabarruk, qarat, wadiyah. Lalu kemudian tijarah, murabahah, salam, istisna, ijarah. Bagi hasil, mudharabah, musyarakah, pelengkap wakalah, kafalah, rahan, dan hawalah. Tujuannya adalah sebagai keadilan bagi ekonomi, kesejahteraan, menghindari praktek terlarang, didukung sektor real, dan berkelanjutan. Produk-produknya adalah funding, tabungan, finance, jual beli bagi hasil, sewa, servis jasa, atau wakalah. Landasan hukumnya di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dasar hukum utama yang khusus mengatakan perbankan syariah itu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, atau Majelis Ulama Indonesia. Perbankan syariah menawarkan sistem keuangan adil, etis, dan bebas riba sebagai alternatif perbankan konvensional. Analisis hukum bunga bank. Yang pertama itu adalah riba. Riba adalah tambahan dalam yang bersifat zalim. Lalu kemudian ada bunga, interest, biaya atau penggunaan uang ditentukan di awal dalam bentuk persentase umum dalam bank komersial. Riba dan bunga pertama itu adalah sama-sama tambahan atas pokok pinjaman. Yang kedua berdasarkan waktu dan persentase. Perbedaan, riba itu adalah haram, mempertimbangkan keadilan. Sedangkan bunga adalah legal, modern, dianggap sebagai risiko. Bagaimana pendapat ulama? Pendapat ulama itu sama haram dikatakan Imam Yusuf Al-Qardawi. Tetapi boleh riba itu dibedakan. Ya, jadi ada 3 perbedaan ulama dalam membahas riba atau bunga. Analisis perbandingan sistem bunga bank dan sistem syariah. Berdasarkan pembahasan Ainun Sari ya, yang pertama itu adalah profitabilitas. Bunga bank itu stabil dan mudah diprediksi berbasis bunga. Lalu kemudian syariah itu fluktuatif bagi hasil, lebih adil karena risiko dibagi. Manajemen risikonya banyak ditanggung oleh nasabah. Stabilitas keuangan, rentan krisis, efisiensinya lebih sederhana, kepatuhan dan etikanya bebas dari riba, adil dan transparan. Sedangkan bunga bank itu kurang sesuai prinsip Islam.
Kinerja globalnya kalau bunga bank itu dominan secara global. Kalau syariah berkembang diminati karena nilai etis. Sistem syariah lebih menekankan keadilan dan distribusi risiko, sedangkan sistem bunga unggul dalam kesederhanaan dan stabilitas jangka pendek. Waalaikumsalam. Ini. Oh, botol zam-zam nih. Santai ini. Bu, bentar ya Bu, ada yang mau beli botol zam-zam. Bentar Bu. Bu, 25.000. Oh, itu aja. Bu, sebentar ya Bu. Sebentar kali. Nis, ambil kantong Cik Nis. Ini kok beli botol zam-zam. Kalau formal itu kita jual Bitcoin ya? Ini selesaikan tuh nih saat lagi kuliah. Maaf ya Bu, ada gejala alam. Lalu kemudian apa tadi? Analisis riba ya. Analisis riba bunga bank dalam perbankan syariah. Ya. Yang pertama itu adalah riba. Riba itu dilarang dalam Islam karena sifatnya eksploitatif dan tidak adil. Sedangkan bunga bank adalah imbalan penggunaan uang dalam sistem konvensional. Secara konsep keduanya sama-sama ada tambahan. Sehingga banyak ulama menganggap bunga itu sama dengan riba, meski ada perbedaan pendapat. Lalu kemudian perbankan syariah berlandaskan prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, dan bebas riba. Hukum bunga itu bersifat ijtihad. Mayoritas ulama mengatakan bunga itu haram mutlak. Sebagian modernis, ulama modern, boleh dalam kondisi darurat. Dilema ini muncul karena sistem bunga dominan dalam ekonomi modern. Solusi syariahnya adalah, yang pertama itu kita gunakan akad mudharabah bagi hasil. Yang kedua, musyarakah. Dan yang ketiga, murabahah. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih etis dan adil sesuai dengan prinsip Islam. Mungkin itu dulu presentasi dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang telah saya sampaikan kepada Ibu moderator. Bagikan. Moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah yang telah menyampaikan atau memaparkan materi tentang analisis hukum perbankan syariah dan bunga bank. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi diskusi pertanyaan, jika ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran terhadap penulisan makalah, terhadap isi makalah, terhadap daftar pustaka, dan lain sebagainya, disilakan. Ada Pak Afdal? Lanjut Pak Afdal. Tapi sesi kritik dulu ya, kritik dan saran. Oke, alhamdulillah bagus sekali makalahnya Ustaz Jamal. Di sini kita membahas tentang perbankan syariah dan bunga bank, dan di sini banyak sekali terdapat permasalahannya. Cuman di makalah Ustaz Jamal, Ana tidak melihat solusi untuk umat Islam bagaimana gitu. Cuman menawarkan pengetahuannya saja tanpa ada solusinya. Nah, jadi kalau bisa di makalahnya juga ada dimasukkan solusinya menurut ulama seperti ini. Misal umat Islam tidak boleh menggunakan perbankan atau bagaimana contoh. Nah, terima kasih Ustaz Jamal. Terima kasih moderator dan pemakalah. Baik, terima kasih atas sarannya ya. Saran berarti sebaiknya dimasukin lagi solusinya apa seperti itu. Ada lagi yang ingin memberikan kritikan dan saran atau perbaikan makalahnya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada moderator yang ingin memberikan sedikit
apa namanya petunjuk isi makalahnya, apa namanya numeriknya di tulisan halaman Pak pemakalah itu tuh masih tulisannya kalibri, sebaiknya diganti dengan Times New Roman. Terus pada halaman-halaman halaman berapa ini? Halaman 4 itu kan ada poin satu kurung. Sebaiknya setelah satu kurung itu tidak titik atau disebut balet biasanya kan. Tapi diganti dengan A kurung. Jadi kan ini sudah bagus, sudah rapi. Tapi terganggu rasanya membaca dengan adanya titik kayak gitu. Sudah rapi sekali makalah Pak Jamal hari ini kayak gitu kan. Masya Allah. Tapi dilihat dari daftar pustaka, kebanyakan Pak Jamal memang mengambil itu apa namanya? Jurnal. Eh, kayak sarannya Pak Afdal tadi kan mana yang kayak ada bukunya kayak gitu kan. Cuman itu sedikit saja Pak Jamal. Baik, lanjut kepada sesi pertanyaan. Oh, yang ingin bertanya, yang ingin mengeluarkan unek-unek, bukan unek-unek, tapi ada permasalahan yang gitu. Langsung ada 3 bertanya. Ada lagi? Satu lagi. Tidak. Pak Jamal lah senyum-senyum untuk takut mana banyak dek moderator kayak. Baik, lanjut. Kita tutup 3 dulu ya. Eh, dipersilakan kepada Pak Rocky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada protokol ya, moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, jadi di sini tadi kita berbicara tentang bank syariah dan kalau ada syariah berarti sebelumnya ada konvensional gitu kan. Yang jadi pertanyaan tuh yang pertama apa perbedaan mendasar itu antara konvensional dan syariah tersebut gitu. Karena pada dasarnya mereka kan sama-sama cari untung atau laba ya. Nah mungkin bank syariah itu gotong royong aja atau tolong menolong ya. Tapi tentu dia ada juga keuntungan yang dia cari di situ gitu kan. Kemudian yang kedua ada di bank konvensional itu ketika misalnya ada kredit macet misalnya kan. Terus 2 bulan misalnya atau 3 bulan enggak, terus ada tindakan yang dilakukan misalnya kolektor menarik barang atau dari konsumennya gitu kan. Nah, itu kira-kira tindakan-tindakan seperti itu di bank syariah apakah juga berlaku? Kemudian bagaimana hukumnya dengan hal-hal yang seperti itu gitu secara hukum negara gitu. Apakah itu diperbolehkan atau pandai-pandainya saja gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimatikan mic-nya, Pak. Ya, terima kasih. Berarti tadi kan, tapi diharapkan ya teman-teman, ini nih menjurusnya ke pendidikan karena kan ini kayak mata kuliahnya pengembangan pembelajaran kayak gitu. Diharapkan nanti pertanyaan tuh ke arahnya pendidikan lah, nah supaya tujuannya tercapai lah gitu dah. Ya boleh kaitkan ke unsur pendidikannya gitu. Kira-kira apa yang bisa dididik itu pendidikannya gitu. Itu tambahnya. Nggak sama yang dididik. Baik, lanjut pertanyaan kedua Pak Afdal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon pencerahannya Ustaz Jamal ya. Jadi eh, mayoritas ulama mengharamkan bunga bank karena disamakan dengan riba gitu kan. Nah, sedangkan pandangan sebagian ulama kontemporer yang membolehkan bunga bank itu seperti yang tertulis di makalahnya Ustaz Jamal adalah nilai dari waktunya, value of time. Nah, dan kalau kita lihat untuk perekonomian modern, perekonomian kontemporer saat ini, segala sesuatu itu memang ada nilainya, termasuk di dalamnya waktu. Nah, apalagi eh, nilai waktu terhadap jasa dan barang itu juga ada. Nah, sementara di sini value time of money, artinya nilai waktu uang tersebut. Dan kalau kita lihat dari itu,
seolah-olah kita uh, kayaknya bunga bank ini nggak masalah gitu. Nah, boleh gitu. Karena di situ seperti yang Kak Jamal sampaikan tadi, tidak ada dalam pandangan bunga bank ini tidak ada terdapat di dalamnya kezaliman. Nah, dalam pandangan ulama kontemporer yang dijelaskan di makalahnya tadi. Nah, jadi pertanyaannya apa sikap yang harus kita ambil dalam bunga bank ini gitu. Soalnya kita yang terlibat dengan bank, apakah itu dalam tabungan atau simpan pinjam, nah tidak terlepas bahkan untuk gaji aja gitu, tidak ada yang tak bisa menerima lewat jalur bank syariah, harus bank BRI katanya, contoh, atau harus bank seperti kita kuliah bank Mandiri, Bang contoh kan, BNI. bank apa? Ya, bank Mandiri ya. Nah, ya, BNI ya. BNI kan bank konvensional itu. Nah, itu. Jadi, apa sikap yang harus kita ambil terhadap permasalahan ini? Apakah seperti rukhsah darurat yang Sak Jamal sampaikan tadi artinya boleh gitu kan? Atau kita tetap bersekukuh bahwasanya bunga bank itu haram gitu. Nah, jadi mohon pandangannya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Tuanku Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaannya ya. Lanjutlah. Pertanyaan yang ketiga, Bu Syifa. Ah, Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu kayaknya mirip-mirip kayaknya ya. Eh, Kan muara dari yang dijelaskan tadi itu, kalau yang saya tangkap ya muara dari semuanya perekonomian ini jatuhnya ke bank konvensional juga gitu kan. Jadi apa namanya tuh secara otomatis secara tidak langsung gitu. Sebenarnya kita tetap menggunakan itu. Cuman yang membedakannya itu kan akadnya. Sebenarnya boleh nggak sih kita tuh condongnya ke sana? Padahal di Indonesia, MUI Indonesia sendiri melarang hal itu. Riba, bunga itu sama dengan riba gitu. Tapi wadahnya itu nggak terlalu tersedia di sini. Kayak bank apa sih bank syariah tuh kalau dulu ya waktu zaman saya SMP itu kayak dianaktirikan gitu. Yang dikasih wadah tuh hanya bank konvensional yang berkembang, yang benar-benar menarik gitu. Kayak pelopornya itu kan bank muamalat tuh. Tapi kok kayaknya nggak berkembang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi gimana sih gitu. Sedangkan MUI di Indonesia tuh melarang, tapi wadahnya tuh kok kayaknya kurang difasilitasi gitu. Itu sih Pak Jamal. Saya kembalikan kepada moderator. Wadah apanya ini, Bu? Wadah Wadah pemahamannya ya. Saya kayak di Arab mungkin atau di mana gitu. Kayaknya ada langkah tegasnya kayak gitu. Itu sih. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sak Jamal cok karap mah. Aman tuh, Bu. nangkap ya Pak Jamal ya? Lagi ditangkap nih. Le dapat ditangkapkan. Ditambah atau bagaimana Pak Jamal? Bendera putih, Kak. Bendera putih. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Karena requestan pemakalahnya angkat bendera putih dulu, Pak Taufik Hidayat bersabar ya. Semoga nanti ada waktu untuk menambah pertanyaan atau nanti Siap, langsung ke siap. Ibu Prof saja gitu. Baik, pertanyaan pertama tadi itu dari Pak Rocky, apa beda mendasarnya syariah dan konvensional? Dan kalau kredit macet itu kan nanti ada datang debt collector lah, apa nama segala macam. Bagaimana tindakan seperti itu atau bagaimana hukum negara kita memandang hal seperti itu? Bagaimana Pak Pemakalah? Sudah bisa? Oh, iya, iya. Iya, ya. Jawab pertanyaan pertama ya, Kak ya. Oke. Ya, silakan. Saya buka kembali makalah saya. Bentar. Mau makalah tadi, Pak. Kalah saking kelalamunya dibuat nak Pak. Iya nak Pak. Iya, Bu.
Nah, ini dia. Tadi perbedaan-perbedaan ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bunyi-bunyi kayak gini tadi ya. Mana dia tadi? Apa perbedaan mendasar bank konvensional dan bank syariah? Sebutkan karena pada dasarnya kan sama-sama cari untung. Lalu kemudian tindakan debit kolektor apakah berlaku di bank syariah atau tidak? Jika ada, hukum landasannya apa gitu? Atau landasan hukumnya apa gitu. Baiklah, yang pertama itu saya ingin menjawab begini. Perbedaan yang mendasar itu ya karena saya pribadi cuma tahu dasar juga, penjelasannya nggak begitu paham sih Pak Ruki. Yang di makalah saya sebutkan prinsip dasarnya itu adalah kalau bank konvensional tuh dia poin utamanya itu bunga gitu. Karena uang ini akan diperbanyak terus gitu kan. eh, dengan jalur riba gitu. Karena memang prinsipnya seperti itu. Tapi kalau syariah ini dia pakai akad gitu. Akadnya tuh akad jual beli atau bagi hasil atau akad sewa gitu. Saya juga bingung gitu. Apakah jual beli bagi hasil dan sewa ini apakah adil gitu kan? Apakah adil bagi si pemberi atau eh, si pemberi dari bank syariahnya atau orang yang mendapati uang dari bank ini apakah jual beli atau bagi hasilnya adil atau tidak gitu. Karena di sini yang saya tahu pada dasarnya itu hanya jual beli bagi hasil. Namanya jual beli kan ada rugi, ada untung, ada rugi. Bagi hasil juga kadang hasil yang dibagi ini apakah sama-sama 50 atau tidak gitu. Saya juga nggak tahu, cuman di referensi yang saya lihat di Majelis Ulama Indonesia maupun di kitab fikih muamalah ya seperti karangan Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah, prinsip bank syariah seperti itu gitu. Akadnya jual beli bagi hasil gitu. Yang tentunya gitu kan kalau ulama berpendapat itu kan bagus ya kan. Tetapi penerapannya di Indonesia ini saya nggak tahu gitu. Apakah betul jual beli kah atau bagi hasilnya adil kah atau tidak gitu. Lalu kemudian prinsip dasarnya itu adalah sistem keuntungan ya. Kalau konvensional itu keuntungannya ditentukan di awal gitu. Kalau syariah ini keuntungannya berdasarkan usaha. Ini, contohnya misalnya seperti ini. Kalau konvensional itu bunganya telah ditetapkan 10% per tahun. Sedangkan kalau syariah ini dia akadnya kan mudharabah nih. Untungnya itu dibagi atau ruginya itu ditanggung bersama gitu. Nah, itu bedanya syariah. Kalau konvensional dia udah jelas menguntungkan diri mereka sendiri si bank ini gitu kan. Dia mendapatkan bunga 10% per tahun gitu. Kalau resikonya konvensional ini kan resikonya lebih banyak di nasabahnya nanti ya karena ada riba di sana gitu. Apalagi apabila pembayaran itu telat gitu kan, maka ribanya akan lebih banyak gitu. Lalu kemudian akadnya kalau konvensional ini dia sejenis utang lah, utang yang berbunga gitu. Kalau syariah ini dia bagi hasil jual beli dan ijarah gitu. Eh kalau debit kolektor itu di bank syariah apakah ada gitu kan? Ada, di bank syariah itu ada, penagihan-penagihan itu ada gitu. Namun kalau kita berbicara tentang syariahnya itu kan zalim ya, zalim. Lalu kemudian prinsip intimidasi itu kan gimana ya dalam syariat kita ya? Yang memang nggak boleh sama sekali gitu. Datang pesan bertubi-tubi, datang ke rumah pakai nomor ini, nomor ini, nomor itu gitu kan. Dan adabnya kan nggak dapat juga gitu dalam syariat Islam gitu dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya ya memang sih yang peminjam ini dia berhutang gitu kan tetapi adab si debitnya nggak ada lalu kemudian banyak intimidasi lalu kemudian zalim gitu kan dicerca berkali-kali dapat ancaman dan lain sebagainya gitu di bank syariah ada gitu tetapi penerapannya nggak sesuai syariah gitu oke itulah ya fenomena yang terjadi sekarang gitu nanti ibu mungkin bisa menjelaskan dan teman-teman yang lainnya gitu landasan syariahnya gimana gitu. Kalau kewajiban bayar utang tentu ada gitu kan. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu itu adalah kezaliman gitu. Jadi kewajiban bayar utang tuh disuruh gitu. Kalau kita telat bayar utang, kita zalim juga gitu. Sebenarnya kita mampu ada uang nih, tetapi nggak kita bayarkan gitu kan. Kita zalim juga gitu. Nah, di sisi lain menagih utang itu memang dengan cara yang baik seperti di Al-Baqarah ayat 280 ya. Jika mereka itu sulit, maka kita memberinya kelonggaran gitu. Jadi sama-sama ada dalil gitu. Cuman dalam penerapannya ini dalil manakah yang kita utamakan gitu. Bagi yang berhutang wajib dibayarkan kalau dia sudah ada uang gitu. Bagi yang menagih harus ditagih berdasarkan adab-adab syariat gitu.
Apakah ada enggak batasan debit kolektor itu dalam syariat? Ya tentunya ada. Yang pertama itu janganlah mengancam, jangan merampas dan tidak mempermalukan gitu. Rujukannya apa? Rujukannya Dewan Fatwa Syariah Nasional tentang pembiayaan. Kesimpulannya, kalau debit kolektor ini ditagih ya wajar-wajar saja. Mereka punya hak untuk menagih, tetapi cara kasarnya itu yang berlaku haram gitu. Itu sih yang saya tahu gitu, Bapak. Mungkin bisa ditambahkan nanti sama ustadz-ustadz yang lain. Ini ada Ustadz Aulia Afdal, Muhammad Taufik gitu, pakar-pakar fikih ini yang murid-muridnya Imam Qardawi ini mungkin bisa menjelaskan gitu. Bu, udah, udah Bu. Sabar, Oh, sabar, Pak. ya ya Bu, nggak apa-apa. Cantak aja. Iya Bu. Baik, tadi berarti kan prinsip dasarnya itu tetap ada bunga, berarti ya, Pak ya. Tetap ada bunga, baik di konvensional dan syariah. Kalau di syariah nggak ada bunga, akadnya nanti. Cuman penerapan akad ini menguntungkan bagi yang berhutang atau tidak gitu. Dia bunyi-bunyi syariah nih, tapi nyiksa gitu. Dia juga seperti itu. Berarti bunga juga ada. Iya, iya Bu. Baik, sebelum kita lempar kepada penanya dari jawaban pemakalah, ada yang ingin menambahkan jawaban? Pak Muhammad Taufik. Lanjut Pak Baik, Muhammad Taufik. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih moderator. Saya setuju juga dengan Ustaz Jamal tadi. Yang ingin menambahkan sedikit gitu. Ya, namanya perbankan itu ada dua dia kan pasti itu. Yang pertama pengumpul modal, yang kedua pengembangan modal itu pasti. Nah, jadi kalau di di konvensional dan apa tuh beda dia. Kalau di syariah, dia ada pengumpul modal, misalnya dengan akad wadiah kita, titipan, menitip uang gitu. Menitip uang. Jadi di akad wadiah boleh ziyadah, tidak langsung bunga. Dia ziyadah itu memang bunga, tapi bunga bukan bunga, bahasanya bukan bunga, tapi ziyadah, tambahan. Tambahan ini dari akad yang mana? Ini penting dulu gitu. Jadi kalau kita simpulkan langsung bunga, itu salah dia. Itu salah pertama. Yang kenapa begitu? Karena akad di syariah itu, kalau di konvensional itu rata-rata akadnya adalah mubarokah. Mubarokah itu dia ta'awun dia. Contohnya qardun, utang piutang. Itu akadnya harusnya mubarokah. Tapi akad mubarokah ini harusnya pertama dia ta'awun. Dasar prinsipnya adalah tolong menolong. Yang kedua, kalau di yang kedua itu dia astagfirullahaladzim. Kalau ada ziyadah dia tidak boleh karena akadnya mubarokah. Kalau muawadhah, al-bai' contohnya jual beli. Contohnya kata mu'atoh kan dijual beli juga. Di situ boleh ada tambahan. Di musyarakah ada tambahan, boleh ada ziyadah. Walaupun ada lebihnya, ada tambahan dari situ, tapi akadnya sah gitu. Contoh musyarakah gitu. Ataupun mudharabah. Ya, bank invest, nanti bagi hasil. Kalau di konvensional itu, dia tidak mau ngambil resiko kerugian. Kalau di ada risiko kerugian. Tapi rata-rata kalau hukum kita memberi pinjaman itu kan cuma sunnah. Tapi kalau membayar itu hukumnya wajib. Jadi rata-rata kalau di bawah, ekonomi ke bawah, itu perbankan syariah itu rata-rata dia mengasih pinjaman tapi qardul hasan. Qardul hasan dia. Cicilan ringan. Atau dibolehkan di dalam fikihnya. Kalau di atas, kalau bagian atas dia biasanya akadnya ijaroh, sewa menyewa, ada akadnya mudharabah bagi hasil dan lain sebagainya. Musyarakah juga bagi hasil. Jadi akadnya seperti itu. Kalau di sini, di konvensional itu biasanya akadnya mubarakah gitu. Rata-rata gitu. Tapi ada juga akadnya itu selain daripada apa namanya tuh
daripada mubarokah. Ada banyak juga gitu kan. Tapi rata-rata mereka itu mubarokah. Selanjutnya juga perbedaannya apa? Kalau di syariah gitu kan dan di konvensional, di syariah ini dia itu ada yang namanya apa ya, Ana lupa juga. Astagfirullah. Iya, menengok daripada cash flow. Ini rata-rata misalnya saya pengalaman pondok gitu kan. Jadi kalau untuk membangun itu kan lembaga itu 25 M. Tapi ditengok dulu cash flow kita dipegang mereka. Kalau cocok baru ada akad. Nah, baru kita pilih akad nanti. Kita pilih akadnya. Kita akad yang mana mau kita. Nah, dari macam-macam akad dari Islam tuh mana kita mau akad. Kalau di sini memang akadnya minjam saja. Misalnya kita yayasan, kita butuh bangunan gitu kan. Kita minjam aja langsung gitu. Dia banyak gitu. Al-masyaqqatu tajlibut taisir itu kan susah. Dia kan memudahkan sesuatu yang susah dipisahkan gitu. Gitu kan. Kayak debt collector. Jadi, jadi di akad awal misalnya kita untuk menengah ke bawah itu pakai akad qardul hasan biasanya. Itu tuh biasanya itu tuh sudah di awal di akad tuh segini. Setelah itu ada juga di i'anah. Andaikan ada tambahan gitu. Tambahan di qardul hasan misalnya kan ada tambahan. Tambahannya itu seperti di i'anah tutolibin itu ada bentuk jadi ziyadahnya tuh ziyadah nazar bahasanya. Di i'anah tutolibin. Jadi ketika kita meminjam, ketika kita meminjam nanti gitu kan, saya akan salah satu contohnya saya akan mengembalikan dengan tambahan segini gitu. Itu di i'anah tuh. Ketika ada tambahan ketika di qardul hasan walaupun itu akadnya pinjam meminjam gitu. Kalau dia ziyadahnya nazar, maka itu wajib bagi yang si peminjam itu mengembalikan menambah gitu, dan tambahnya tidak riba, tetapi tidak wajib diminta oleh yang meminjamkan. Di situ aja bedanya. Beda prinsip daripada pemikiran yang saya pahami, yang bacaan daripada Ana selama ini. Yang perbedaan kalau datang ke rumah itu apakah dia meminta ataukah tidak gitu, ataukah hanya mengingatkan daripada kredit gitu. Kalau dia meminta maka hukumnya tidak boleh, qardul hasannya batal. Dia boleh ada ziyadah, tapi hukum yang wajibnya itu memberikan lebih itu adalah yang dipinjamkan, bukan yang meminjamkan yang wajib untuk menambah gitu. Untuk meminta tambahan. Itu saja sih dari Ana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angek dingin, Pak. Ibu, angek dingin. Kayaknya sambil ngopi pokoknya kok. Lanjut dikembalikan kepada penanya Pak Rocky. Bagaimana Pak Rocky? Baik, ini pembahasan ini sebenarnya tidak cukup di forum ini kayaknya. Karena layar. Ya, ke pertanyaan itu tentu akan beranak dia gitu kan. Cuman nanti mana yang terjawab saja, dan nanti kalau enggak nanti minta tolong sama gitu kan. Jadi tadi yang ditanyakan kembali gitu, secara hukum Indonesia tentang debt collector itu apakah ada jaminan untuk mereka gitu, untuk kayak gitu, atau pandai mereka aja gitu kan. Terus kalau tentang finance itu bagian dari mana itu? Apakah bagian dari bank atau orang ketiga juga gitu?
kan ada juga namanya finance. Finance itu apakah bagian dari bank atau ada pihak tiga lagi? Terus tentang Pertanyaan baru. sebenarnya beranak dikit nih. Terus tentang ziyadah. Tadi kan boleh tambahan istilahnya kan istilah aja itu tambahan kayak itu kan. Sebenarnya kan juga mencari, berarti kalau kita teman kita ada niat untuk mereka bisa nambah ke kita, berarti boleh tuh. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia akadnya saja, Sat. Akadnya itu tidak boleh pinjaman gitu. Karena prinsip pinjaman itu ta'awun. Jadi haram dia ziyadah dia. Kalau dia misalnya akad jual beli murabah, Ustaz pengen mobil gitu, datang ke bank syariah, ini ada mobilnya saya mau gitu kan. Bank syariahnya belikan, lalu setelah bank syariah belikan, lalu bank syariah itu menjualkan lagi ke Ustaz gitu. Jadi akadnya jual beli dia. Dengan proses murabahah gitu. Kalau kita ke finance, misalnya finance, itu misalnya kita pakai leasing gitu. Leasing itu membayarkan langsung dan kita langsung nyicil ke leasing. Memang dari segi mahalnya, memang mahal BSI gitu. Tapi barokahnya BSI ada. Kalau di sini itu tidak ada barokahnya karena akadnya kita pinjam. Karena akad itu salah satu bentuk dari untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat gitu. Itu dia. Kalau Ana sih di situ. Boleh tambahkan Ustaz Jamal? Sudah. Sudah ya Pak Muhammad Taufik. Pak Jamal mau nambah? Oh, iya sesuai tuh. Sedikit Saya ya, tadi 2 menit ya. saya tadi ingin bilang seperti itu juga gitu kan. Oh, Kalau yang seperti Ya. dibilang Pak Taufik tadi gitu. Ya. Kalau misalnya Ibit kita aja, Ibit. kalau misalnya Ya. kita ke syariah gitu kan, kita ingin beli barang nih, dia kan ingin beli motor gitu kan. Nanti yang bank syariah ini bantu belikan motor, nanti kita yang membayarkan ke bank syariahnya gitu. Hampir sama sih kayak jawaban Ustadz Taufik tadi, kurang lebih gitu. Ya. Terima kasih. Sudah ya Pak Rokia, karena waktunya sudah jam 8.45, ada 2 pertanyaan lagi. Yang selanjutnya pertanyaan kedua Pak Lanjut. Aulia Afdal. Apa sikap yang harus kita ambil kayak gitu ya? Intinya tadi sikap mana Pak Makalah tadi? Oh, di bawah. Lanjut Pak Pemakalah. Pertanyaan kedua, jawabannya. Oh iya. Sikap yang diambil ya. Sebenarnya dalam mengambil sikap yang seperti ini, saya lebih cenderung kepada jumhur ulama gitu kan terhadap bunga bank gitu kan, mau khilaful ulama lah atau dengan kondisi yang sekarang gitu. Karena ini kan masalah yang sensitif gitu. Kalau pendapat mayoritas ulama bahkan dari 4 mazhab pun dikatakan bunga bank itu adalah haram gitu kan. Dalilnya kan yang ada di Al-Baqarah ayat 275, dan ulama kontemporer juga menguatkan Yusuf Al-Qardawi dan Syekh Wabah Az-Zuhaili gitu. Sedangkan kayak yang mengatakan boleh ya, memperbolehkan itu seperti Rashid Ridho dan Muhammad Abduh ya. Alasan mereka itu karena sistem ekonomi modern itu sudah berbeda gitu. Lalu kemudian ada nilai waktu dan jasa gitu. Nah, nilai waktu yang jasa nilai yang akan kita bayar gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih mengacu kepada pendapat yang di awal tadi gitu kan. Karena memang bagaimanapun mau ada nilai waktu dan jasanya lah gitu kan. Tetapi yang atas namanya bunga bank itu tetap dihukumi haram gitu. Dan sikap kita bagaimana gitu kan. Kalau sifat kita itu ya berdasarkan mazhab Imam Syafi'i ya, keluar dari ikhtilaf itu kan lebih utama gitu daripada menuruti perkara-perkara yang ikhtilaf gitu. Apakah ada ruksah enggak gitu kan, dalam kondisi darurat kita harus menggunakan bank konvensional, apakah ada ruksahnya enggak kita harus menggunakan sistem yang ada nilai-nilai ribanya gitu kan. Yang saya tahu enggak apa ya, ruksahnya ini ada atau tidaknya, masalahnya gini ya Pak Afdal, orang banyak menggunakan gitu, sama kayak kita di STEPIK lah kan, Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran gitu kan, tetapi masih menggunakan bank konvensional gitu. Saya nggak tahu ruksah atau alasannya mengacu kemana gitu, mengapa tidak ke bank syariah gitu. Jadi di mana letak daruratnya saya nggak tahu gitu kan, kenapa ini bisa digunakan sebagai alternatif nggak tahu, apakah ini menjadi sebuah ketentuan dari pusatnya saya nggak tahu gitu. Jadi saya nggak tahu Ustadz ruksahnya dari mana gitu Ustadz.
Nanti kalau saya buat-buat saja nanti saya salah gitu Ustaz. Jadi ya karena gini kan, ya banyak loh kita tengok gitu kan di pendidikan-pendidikan Islam gitu kan. Yang kita ini kayak kita lah kan, kita membahas tentang fikih kontemporer nih ya. Kita tahu riba itu ini gitu kan, tetapi masih mengacu juga kepada pembayaran SPP menggunakan bank konvensional gitu. Apakah kita benar-benar terpaksa gitu kan harus menggunakan BNI gitu kan? Apakah terpaksa kita menggunakan Bank Mandiri? Saya nggak tahu, Ustadz, gitu kan. Apakah kita nggak ada pilihan lain kah gitu kan? Apakah ini hanya sebatas kebutuhan saja gitu? Atau sudah menjadi kebiasaan di lembaga pendidikan? Saya nggak tahu, Ustadz, gitu kan. Jangan Gimana? sedih Pak Jamal. Eh, ya, saya nggak tahu ruksanya dari mana gitu kan. Diam lah, nak. Ini Abi lagi jelasin ya. Ah, mahal itu. Nah, lalu kemudian eh ya kesimpulannya sih gini, kalau menurut saya Bapak Ibu ya perbedaan utamanya kan eh kita bukan cari untungnya tapi cari dari mana dasarnya yang jelas gitu. Karena ini nanti kayak kata Rasulullah kan riba itu kan salah satu dosa besar dari sekian banyak dosa gitu. Itu sih yang saya tahu Pak gitu kan. Saya nggak tahu rukshonya dari mana. Lalu kemudian kalau sikap sikap saya pribadi saya ngikuti ulama Syafi'i meninggalkan yang ikhtilaf gitu. Tapi bukan salafi juga sih gitu. Seperti itulah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih Pak Pemakalah. Sebelum ada yang menambahkan, kita dengar dulu lah, nak, sekali-kali mendengarkan apa namanya itu? Feedback, feedback dari penanya. Jangan minta tambah lo dulu. Oh, udah tambah Komentari, lu dah. Tuh nah, peminatnya komentari banyak. dulu. Jadi Peminatnya banyak. dikomentari dulu jawaban dari Pemakalah. Dia moderator kali ini jadi kompor, saya akan kompor-kompor. Oke, Alhamdulillah terima kasih jawabannya Ustaz Jamal. Berarti dari jawaban Ustaz Jamal diketahui bahwasanya Ustaz Jamal juga mengharamkan bank konvensional. Nah, meninggalkan ikhtilaf ya. Em, Kalau travel umrah Ustaz Jamal apa bangnya? Masuk lo pribadi. Lah ya kan? Udah ada pertanyaannya. Pertanyaannya itu banknya Bang Ustadz Jamal apa kayak gitu. Ya. Karena Pak Konvensional lo Afdan tak apa omongan gua. transfer kayak apa. Itulah Ustaz. Eh gini Ustaz. Kan? Kemarin itu kan BS ini kan banyak masalah Ustaz. Sebelum COVID ya, banyak BS ini kena sadap gitu. Uang-uang nasabah banyak yang hilang gitu. Karena ketika saya mendirikan travel, BSI waktu itu baru-baru lahir juga. Kan BS ini kan saingannya bank konvensional gitu ya. Saingannya nih BSI ini dulu gitu kan. Lalu kemudian banyak yang disadap gitu. Data-data itu banyak yang bocor, uang-uang banyak yang hilang gitu kan. Maka saya ngambil ijtihad gini Ustaz. Daripada uang jemaah hilang, mereka tidak jadi berangkat, uang mereka pergi entah kemana gitu kan. Maka saya korbankan diri saya Ustaz gitu kan. Saya sementara ini Bank BRI gitu Ustaz. Tapi alhamdulillah lah, sekarang kan kondisinya kan udah mulai baik-baik aja ya kan. Ya mungkin nanti pada tak lama nanti baliknya ke BSI lagi gitu. Berarti itu rukhsahnya Ustaz Jamal ya. Ya, Tadi dikatanya nggak ada rukhsahnya kan? ya kan kasihan juga Ustaz, mereka nggak jadi berangkat, datanya bocor lah, uangnya nggak ketemu lah, mau diganti pakai apa gitu kan, kita Iya, iya, iya. uang gitu kan. Benar-benar. Kita hanya bisa jadi pelayan saja gitu Ustaz. Iya, iya, iya. Oke, kembali Bu Moderator. Sorry Ustaz Jamal, awak hanya memastikan saja Ustaz Jamal. Nggak ada Ustaz. Berarti nggak perlu penambahan jawaban ya karena jam Oke, oke. udah. Yang mengangkat tangan, mohon maaf dulu ya untuk pertanyaan selanjutnya saja lah ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu Syifa tadi minta wadah pemahaman kayak gitu. Karena muaranya bank konvensional tuh kayak gini, ada wadahnya. Sedangkan syariah tadi apa sih wadahnya kayak gitu. Lebih kurang begitulah yang saya tangkap kayak gitu. Mana Pak Pemakalah tadi nih? Oh ini Ya, dia. ya, tunggu dulu Bu. Coba dikit aja jelasin inti pertanyaannya gitu. Dikit aja. Wadah, Iya saya juga ada itu lah wadah, tadi. ada Minta penanya aja lah, penanya ulangin lagi penanya.
ada wadah, ada muara gitu, ada sungai apa gitu. Mungkin Oh, iya, maksudnya itu yang Anda tangkap, Anda bantu ya. Nah, nah, dari pertanyaan Bu Sipa tadi, beliau mengatakan bank syariah ini seperti dinaktirikan gitu. Karena apa-apa urusan lembaga-lembaga gitu kan harus ke bank konvensional gitu. Nah, lalu beliau bertanya, ada nggak wadah? Nah, itulah wadah. Wadah iya, apa? Ah, udah lah, lebih lanjut iya, ke Bu benar, Cipa aja lah. benar. Ini bikin saya Sebenarnya ya mencakup ya 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 itu maksud saya tuh eh kan ujung-ujungnya juga konvensional gitu kan. Jadi ketika MUI memberikan apa ya fatwanya seperti ini riba itu haram gitu. Tapi kondisi di lapangan kan kayak gini gitu ha. Malahan yang konvensional lebih apa ya mengambil untungnya itu cuma sedikit kayak potongannya cuma 5.000 malahan yang bukan BSS malahan yang syariahnya eh, banyak banget potongannya jadi kadang pemahaman masyarakat ke sana jadi kok kayaknya wadah wadah bank syariah nggak nggak ini ya maksudnya kayak nggak kayak kurang menerapkan syariah gitu ya kayaknya. Makanya mungkin kalau saya aja saya secara pribadi aja pakai Bank BNI gitu. Kenapa pakai Bank BNI? Karena dia nggak terlalu banyak apa ya, banyak ini itunya gitu. Kalau bunganya pun kalau di atas 1 juta kita nyimpan baru dia ngasih bunga sekitar cuma 50 perak baru dia kasih kadang 10 perak gitu. Ha. Masya Itu Allah, sih Bu. sepemahaman saya. Jadi ada nggak sih wadah di khusus Indonesia gitu? Kalau ini kan ujungnya tetap BI juga gitu kan, BI kan profesional gitu. Terus padahal kita akad, kalau misalnya kita pakai syariah tuh akadnya udah jelas sesuai dengan Ustaz Taufik sama Ustaz Jamal jelaskan tadi, ujungnya ke konvensional juga gitu. Jadi kayak oh berarti sama aja dong gitu gitu. Itu pemahaman saya ya. Jadi wadah yang khusus syariahnya itu nggak ada gitu gitu ya. Walaupun ada bank syariahnya ya gitu. Semoga nangkap sih unek-unek saya ini. Begitu Pak Bu moderator. Terima kasih. Bagaimana Pak Pemakalah? Nangkap? iya ya nih iya yuk saya coba Bu. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap gitu. Eh ya memang terima kasih ya Ibu penanya dan moderator. Saya ingin jawab gitu kan. Pertanyaannya memang begitu jujur gitu dan memang pertanyaan yang banyak dirasakan semua orang gitu. Termasuk saya pribadi juga merasakan hal yang sama gitu. Sehingga saya memilih BRI kemarin gitu. Eh kenapa Bank Syariah ini kurang terasa syariahnya kan seperti itu ya. Ya Bu Syifa ya. Kita syariah nih tapi kita dekat nih tapi kurang dekat aja rasanya gitu kan. Gini sebenarnya poin pertamanya itu mungkin karena apa ya? Karena sistem akad ini kan banyak jual beli ya, bukan bagi hasil gitu. Kalau secara teori syariah yang ideal itu kan mudharabah dan musyarakah. Namun pada praktik yang kita lihat ya, banyak bank itu yang menggunakan sistem murabahah gitu, bukan mudharabah gitu. Kalau mudharabah bisa lah bagi hasil gitu kan, tetapi di bank ini kan kita banyaknya kan nggak bagi hasil gitu, banyak dengan jual beli gitu. Nah, masyarakat itu banyak menggunakan yang murabahah ini, sistem jual beli seperti ini gitu. Kenapa gitu kan? Karena yang pertama risikonya lebih kecil. Lalu kemudian keuntungannya lebih pasti dan sangat mudah dikontrol gitu. Nah, akibat yang seperti ini seakan-akan bank syariah ini terasa mirip-mirip seperti bunga gitu. Walaupun secara akadnya berbeda gitu. Saya sebenarnya kurang paham juga apa yang saya jelaskan gitu. Uh, lalu kemudian uh, dengan jangan ketawa Pak Bu. Apa ya? Tekanan sistem ekonomi global gitu ya. Apa sih? Jadi gitulah yang saya tahu Bapak Ibu ya. Itu yang saya tahu gitu. Dan pemahaman syariah juga belum merata gitu. Orang kayak di sinilah kan mungkin yang paham tentang bank syariah konvensional itu mungkin hanya Al Mukarram Ustaz Muhammad Taufik yang berada di bulan gitu kan. Ya, itu sih yang saya tangkap gitu kan. Apalagi saya gitu kan. Saya nggak begitu paham gitu. Lalu kemudian kalau kritik ulama itu sering bertubi-tubi ya.
kritik ulama lah, kritik dari pemerintah lah gitu kan. Banyak mengatakan itu prakteknya harus sesuai dengan maqasidus syariah gitu kan. Haram ini nampak dosa-dosanya gitu kan, nampak gambar-gambar ilustrasi nerakanya gitu kan. Banyak gitu. Tapi tidak diindahkan gitu kan. Kenapa? Karena memang yang kayak Ibu Syifa rasakan tadi gitu. Kadang bunganya lebih kecil, lalu kemudian tidak terlalu berisiko gitu ya. Eh pada intinya apakah bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, Ceng? Sebenarnya tidak gitu kan, tidak sederhana itu gitu kan. Mereka tidak sempurna gitu, tetapi tidak juga mereka itu menggunakan riba gitu ya kan, karena akadnya berbeda gitu. Yang pertama itu beda akad, beda jasa, dan eh, kata Kak Syifa tadi, kenapa ya keuntungannya bank syariah itu terasa lebih besar gitu kan? Nah itu ini yang saya nggak tahu gitu. Itu yang saya nggak bisa jawab gitu. Jadi eh kalau pertanyaan Bu Syifa tadi, ada nggak gitu kan sistem bank ini yang benar-benar jauh dari bank konvensional gitu ya? Kalau di Indonesia sih belum ada sih, karena semuanya mengacu ke BI juga gitu. Namun keterbatasan kemampuan saya mungkin bisa disempurnakan sama Ibu Elvia nanti sama pakar kita gitu. Itu sih Bu gitu kan. Jadi secara secara keseluruhan saya belum bisa memberikan apa yang Ibu inginkan Bu Syifa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Jamal yang ada di bumi. Ah, kita kan jawaban dari Pak Muhammad Taufik yang ada di bulan, kata Pak Jamal tadi kan. Silakan Oke. Pak, tapi jangan lama-lama ya Pak. Iya, insya Allah. Jadi kalau Ana menambahkan aja gitu. Kan Ana bilang tadi, namanya perbankan itu juga dari zaman dulu juga ada mungkin. Ada, soalnya Nabi itu mengajarkan akad-akad ke Islam. Jadi dari dahulu tuh ada yang namanya pengumpul modal, ada yang namanya pengembangan. B itu dia pengumpul modal, tapi dia bukan pengembang. Nah, jadi bagaimana dia untuk mengembangkan? Jadi dia offernya ke sektor. Ada lewat sukuk, ke bank-bank nih. Kan ada tuh beritanya BI itu ngasih invest ke perbankan itu berapa T, 200 T gitu, enggak salah gitu. Jadi dia itu pengembangan. Jadi pengembangan ini nanti wajar saja. Kenapa harus ada pengembangan? Nanti ada untung gitu. Nah, makanya, tapi dari syariah dan bank konvensional itu beda cara mencari untung. Modalnya tetap, cara mencari untungnya tuh beda. Kita tuh 17 orang, 1 juta sebulan satu orang kita, 17 juta kita. Kan tuh pengumpul modal tuh. Tapi gimana duit ini bisa berputar dan berkembang? Islam tuh tidak nyuruh kita orang jadi orang susah kan? Ya kan BSI itu salah satu jihad. Kalau Anda nih menjawab pertanyaan daripada sekaligus pertanyaan dari Ustaz Abdal, BSI itu adalah jihad kita. Ah, jihad kita untuk masa depan bangsa juga gitu, perekonomian kita ini juga itu tidak dikuasai oleh perbankan konvensional gitu. Ah, setelah itu kita mengembangkan contoh misalnya di BSI dan di apa? Di nama itu di konvensional. Jadi ya, bank syariah dan konvensional. Bank Itu BCA. kita nitip uang. Akadnya itu kan wadiah kita. Titipan. Titipannya ada dua. Yang pertama wadiah yadul amanah, titipan murni. Ini tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada pemotongan. Nah, tapi ada juga wadiah yadud dhamanah. Ya. Ini titipan jaminan. Nah, jadi dia ada jaminan yang di apa tuh. Jadi eh, seperti kafala dia. Jadi yang dia apa tuh? Dia titipan tapi bersifat jaminan. Ini akan diganti ketika hilang gitu. Jadi ada pemotongan yang sedikit itu sebenarnya itu untuk jaminan ke otoritas jasa keuangan kita gitu. Jadi andaikan hilang, ada yang mengganti OJK-nya. Jadi di dalam Islam mungkin apa di BSI itu tuh pakai yang kedua wadiahnya. Akad wadiah ketika kita taruh duit, itu tuh ziadahnya
Kalau ini menurut Anan ya, ziyadahnya itu walaupun banyak, itu ziyadah jaminan. Bukan ziyadah daripada bukan daripada wadiah yang amanah tadi, tipe titipan murni gitu. Misal, Ana nitip ke Ustaz Abdal 1 juta gitu kan. Nanti ke Ana jaga nih gitu. Ana jamin pasti apa? Gitu. Ada nanti ini sebagai jaminannya ini pasti tidak hilang gitu. Selama segini gitu. Nanti ada kayak insurance yang andaikan hilang ada yang mengganti gitu. Itu adalah salah satunya OJK. Kalau yang di BSI ini itu yang dipakai. Kalau yang apa tuh titipan murni itu nanti tanggal segini ambil ya. Duit itu tidak boleh dipotong, tidak boleh apa. Kalau yang titipannya murni, kalau titipannya jaminan itu boleh ada ziyadah gitu. Apakah besar kali gitu kan? Besar kali. Kalau yang namanya wadiah itu tidak masalah. Nak di BSI, nak di syariah, nak di syariah itu boleh saja. Tapi kalau kita ngambil berkahnya, walaupun banyak, itu sebagai sedekah juga bagi kita untuk umat nih. Nah, itu sedekah juga bagi kita kan. Kalau anak di sikap itu penting. Kenapa? Sikap kita tuh harus, bayangkan kita yang investasi sukuk di syariah itu rata-rata Cina gitu. Kita Islam tidak ada. Islam tidak ada. Sukuk tuh main aman kita. Obligasi itu main aman dengan negara gitu kan. Surat peminjaman dari apa kan? Surat pinjam tuh. Jadi negara minjam duit kita gitu kan. Tuh buat ini, buat ini, buat ini, buat ini gitu. Tapi di BSI-nya bukan meminjam, makanya nanti kerjasama gitu. Makanya ada yang lebih besar, untungnya ada yang kecil ketika di dividennya nanti gitu. Itu sih tambahan dari Ana. Kalau wadiah insya Allah ziyadah tidak masalah. Ada pemotongan itu tidak masalah. Itu sih. Assalamualaikum Ziyadah yang warahmatullahi di situ. wabarakatuh. Pak Muhammad Taufik, bentar. Ziyadah yang di situ berarti itu sama dengan bunga di Tidak, wadiah yang maksud kedua. dia kan kita ya dia Sama bukan dengan bunga berarti. dia gini Ustazah, kita tuh menitip uang lalu jasa penjaminan itu yang kita bayar gitu. Kita yang Ah, bayar. iya kita kan ada pemotongan tuh 10.000, kadang ada 5.000 dah. Yang kata Ustazah Sipa tadi itu kan pengurangan dari kita tapi tambahan untuk membayar jasa orang tuh bisa juga kita akadkan nanti. Itu seperti akad tijarah juga kita bayar jasa dia. Hmm. Tijarah itu kan bisa barang, bisa ijarah itu kan bisa barang, bisa manfaat kan. Manfaat jaminan itu kan penting juga bagi kita kan. Nah, coba kita berani taruh uang di si bank. Si bank tidak ada. Ini si bank bagus kita bahas sebenarnya si bank sih. Si bank itu tidak Sabar. ada jaminan Berarti daripada otoritasnya. Dia bunganya itu 7%. Ada 6%. Si bank siapa yang tidak pakai Shopee? Tapi dia tidak ada jasa untuk menjamin apabila ini bangkrut, apabila ini gitu. Karena karena melebihi daripada keuntungan daripada negara itu kan 4%. Sedangkan si bank itu bisa ngasih itu 7%. Itu sih dari anak tambahan lama nanti marah orang. iya, iya. Terima kasih. Ya, kita kembalikan kepada penanya Bu Syifa. Bagaimana Bu Syifa? Mahfum aja. Ya saya cerna, saya Cerna. terima dulu. Dino Inok Mungkin Manon. di syariahnya itu akadnya ya, caranya. Kalau di konvensional mungkin kejelasannya mungkin nggak tahu juga ya. Ya oke lah, saya terima dulu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Jamal dan Pak Taufik. Semoga Masya saya Allah, paham terima tentang kasih. syariah ini. Alhamdulillah. Sekarang jam 9 Mohon lewat 7. bantuannya Bu Profesor, luruskan jika saya salah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Syifa. Karena jam 9 lewat 7. Bagaimana Bu Prof? Kalau sudah selesai semua, sudah jawab, kita juga Bagaimana Bu? Kurang jelas. Apa Mohon kata? maaf Bu, kurang jelas Bu. Ada yang menangkap pertanyaan?
jaringannya, Bu. Mohon maaf Bu, kurang jelas sih Bu. Sepertinya Ibu Dokter mau menyuruh kita nambah pertanyaan ya? Hah, Enggak ada kayak gitu. Mana ada? pemakalah yang enggak siap dia. Enggak. Bu Ya Elvia kayaknya lanjut dulu itu kata ibu rasanya. enggak. Itu sama kayak bunga bang tuh. Nah, Ya, Oh, Bu. iya silakan Bu, nggak apa-apa off kamera Bu. Oh, baik, Bu. berarti kita udah cukupkan diskusi kata Ibu tuh. Berarti Alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah Ustaz Jamal ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kita Alhamdulillah. cukupkan diskusi kita pada pagi hari ini karena saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan yang tersinggung kayak gitu kan. Baik, kita silakan kepada Ibu. Enggak, Ibu sedang di jalan, katanya udah tuh kita kuliahnya, udah dijawab sama Ustaz Taufik. Itu maksudnya kayak itu enggak ya sih? Iya, iya benar tuh. Iya. Iya, Pak Jamal ini belum. Belum. Ibu mau menjelaskan. Oh iya. Ibu mau menjelaskan. Kita Udah, kita udah ya butuh Pak. dengan Bu Udah, Profesor. silakan kepada Ibu Elvia, Bu Profesor Elvia. Rencana deh. Waktu dan tempatnya, Bu. Ini moderator, apakah bisa terdengar jelas? Agak putus-putus, Bu. Ya Bu, kurang jelas Bu. Kurang jelas. Kayaknya Ibu nih dalam perjalanan Iya. enggak ya? Bisa jadi. Khawatirnya nanti kalau kita salah nangkap penjelasan Ibu nanti terpilih sama kita. Nah, Ibu tuh mungkin mencari tempat yang lebih apa dulu karena beliau saya lihat dalam perjalanan. Sementara kita lanjutkanlah diskusi ya, Pak Jamal. Pak Taufik kayaknya ini ya. Ada Nah, baru. Kayaknya Dulu aja Ibu tuh dulu. Coba kita tenang dulu. Bapak Ibu. Oke, mohon tenang, mohon matikan mic-nya semua. Kita Iya, fokus enggak, mendengarkan kita hargai. perkataan Ibu Enggak Dokter. boleh. Pak Abdal. Pak Abdal, Ya, ini kan Pak Taufik Hidayat kan orang ekonomi. oh iya. Kita akan berbicara tentang perbankan. Iya, ekonomi Bagaimana Islam kalau dulu nah. kita minta pula pemikiran beliau tentang hal ini kan? Nggak, tapi kan ini kan udah waktunya Ibu gitu. Iya, kita tunggu Ibu dulu. Kita berhatam aja nanti. Di belakang layar saja Bapak Ibu dengan Pak Taufik. Enggak. Iya, Pak Muhammad. Kita harus menghargai Maksud usaha saya sambil Ibu mencari apa? Ibu kan lagi mencari jaringan. Nah, Ibu kan Enggak. lagi mencari Khawatirnya- jaringan. Jadi pada khawatirnya Ibu lagi kosong ngomong. pemikiran kita. Enggak, nanti khawatirnya Ibu lagi ngomong gitu kan. Nanti Pak Taufik Hidayat juga menjelaskan gitu kan. Kasihan kita sama Ibu Oke. kita. Oke, gini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Ibu sudah minta waktu untuk menjelaskan. Jadi untuk Ustaz Taufik nanti insya Allah setelah sama Ibu atau sedang berlangsung penjelasan Ibu bisa nanti ditanya Ustaz Taufik. Oh, enggak berani saya lagi. Lanjut, Pak. Ya, coba kita tenangkan diri kita dulu. Oke. Oke, semuanya kita matikan dulu mic. Kita persilahkan waktu kepada Bu Dr. Elvia dengan segala hormat. Bisa terdengar jelas? Jelas, Bu. Dengar, Bu. Baik, pertama terima kasih kepada penyaji Ustaz Akmal ya yang sudah presentasi, juga kepada beberapa yang sudah merespon, bertanya dan menanggapi tema yang kita diskusikan pada hari ini berkaitan dengan perbankan syariah dan bunga bank. Ada beberapa pertanyaan tadi yang cukup signifikan terkait mengenai perbedaan yang mendasar antara praktek perbankan di bank konvensional dengan bank syariah. Nah, tentunya kita semua mungkin sudah lama ya mengenal istilah bunga bank. Ketika bank syariah ini belum ada, semua masyarakat tanpa terkecuali itu bertransaksi menggunakan bank konvensional yang di dalamnya itu ada praktek ribawi jadi yang bunga bank tadi. Tapi dengan hadirnya bank syariah sekarang, apakah betul apa yang disampaikan oleh penyaji dan penanggap tadi, apakah memang prakteknya hanya berubah nama saja dari bank konvensional atau memang
secara prinsip sudah memenuhi kriteria syariah atau belum. Nah, ini yang perlu kita ungkapkan dan perjelas. Ya, saya mulai dari pertama perbedaan antara jual beli dengan riba. Kenapa kita awal dari sana? Karena dalam ayat kan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba secara tekstual hadis dan teks ayat ini bahwa jual beli itu jelas berbeda dengan riba. Secara ibarat tunas. Kalau isyarat tunas dari ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kalau secara ibaratnya adalah jual beli itu halal boleh, kemudian riba itu haram. Secara isyarat menjelaskan bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba. Mungkin ini yang perlu kita pahami dulu, karena pada umumnya praktik perbankan yang ada di bank syariah itu menggunakan sistem murabahah. Jadi kalau kita bandingkan dengan bank konvensional, misalkan seseorang melakukan pembiayaan. Nah, kalau bank konvensional akadnya kan pembiayaan atau utang pokok. Tapi di bank syariah, BSI, Muamalah atau apa nama banknya, ada Bank BRI Syariah, ada BNI Syariah dulunya, ada Bank BSM kalau dulu ya, sekarang sudah tergabung seluruhnya dari BSI, ada Bank Muamalat. Pembiayaan ini akadnya digunakan salah satunya adalah murabahah. Ini dominannya murabahah. Walaupun ada akad-akad yang lain seperti disebutkan oleh beberapa teman tadi, ada namanya wadiah, ada bijarah, ada ijarah mubahiyah atau mutanah kisah dan lain sebagainya. Tapi untuk pembiayaan yang banyak di sana terjadi penambahan kelebihan, pada umumnya menggunakan akad murabahah, walaupun nanti akad murabahah ini dia gandakan dengan akad wadiah. Ini dalam satu transaksi ada dua akad murabahah dengan wadiah, wakalah, wakalah. Nah, jadi dari sisi ini tentunya berbeda. Kalau saya memahami dari praktek yang bank konvensional dulunya, mereka menggunakan akad utang piutang. Nah, inilah mungkin yang menurut pendapat ulama yang mengharapkan seperti jumhur ulama dan beberapa ulama kontemporer di Indonesia ataupun di Timur Tengah mengatakan terjadinya praktek ribawi. Karena dalam fikih seperti hadis Nabi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya terjadi pengambilan manfaat, maka itu adalah riba. Bukan saja di praktek perbankan, tapi kita dengan orang lain saja ketika membayar hutang dan itu disyaratkan ada kelebihan, walaupun 10.000 atau 20.000 atau 50.000, maka yang kelebihan yang harus dibayar itu disyaratkan oleh salah satu, apakah orang yang menghutangi atau yang berutang, itu kan kategorinya riba juga. Karena kullu qardin setiap utang piutang jarra manfaatan yang di sana ada pengambilan manfaat, ada kelebihan tadi, maka itu termasuk riba. Apalagi kalau bentuknya dalam skala yang besar, nominal besar, 1 juta, 200 juta. Bukan saja nominalnya hanya puluhan, tapi bisa jutaan, puluhan juta yang kelebihan atau manfaat yang diambil. Itu kalau dilihat dari segi akad. Saya sepakat itu, setuju dengan apa yang disampaikan oleh penyaji makalah tadi. Dari sisi akad jelas berbeda. Pertama, akad utang piutang, sementara di dalam bank syariah akadnya adalah akad murabahah tadi. Istilah murabahah kita kenal dalam prinsip bank syariah, tapi kalau dalam fikih muamalah itu sama dengan praktek jual beli. Kita lihat dari murabahahnya. Kalau praktek jual beli yang sesungguhnya adalah ada barang, ada uang. Artinya kita membeli benda atau barang, lalu sebagai penggantinya uang yang kita berikan kepada si penjual. Nah, cuma ini mungkin makanya disiasati, atau dalam istilah usul fikihnya ada helah yang digunakan oleh bank syariah dengan multi akad. Satu transaksi itu menggunakan 2 akad.
akad murabahah digabung dengan akad wakalah. Misalkan saya mau melakukan pembiayaan di bank syariah A, saya mau pembiayaan itu digunakan untuk beli mobil gitu. Seharusnya yang menyediakan mobil itu kan bank syariah, bukan saya membeli. Karena kan membeli, murabahah itu kan jual beli. Seharusnya dia menyediakan seharga berapa kita mau membeli ke bank syariah. Misalnya 200 juta. Dia yang membelikan mobil yang akan dia biayai untuk pembiayaan kita seharga 200 juta. Bank yang menyediakan, lalu nanti bank menjual kepada nasabah misalnya seharga 250 juta. Kalau jual beli kan tidak ada halangan untuk mengambil keuntungan. Memang jual beli itu harus mengambil keuntungan. Sangat riskan sepertinya kalau ada orang yang membeli modalnya 100 juta lalu dijual 100 juta, itu kan menghabiskan waktu saja, bukan jual beli namanya. Nah, jadi kelebihan 50 juta itu kalau dalam jual beli itu kan laba atau untung. Tidak ada persoalan, tidak ada haramnya. Nah, itu jual beli. Baik cash ataupun kredit itu kan boleh dalam fikih. Kalau cash langsung dibayar ke bank. Tapi kalau kredit, misalnya kalau cash dibeli 200 juta, dijual kepada nasabah 200, ya langsung saat itu juga dibayar. Tapi kalau kredit, misalnya 200, cashnya 250, kalau dicicil, yang 50 itu bukan termasuk kepada riba, karena ada istilahnya dalam fikih itu jual beli kredit, bai'ul saman, bai'ul saman ya, jual beli yang harganya diakhirkan. Jual beli yang harganya diakhirkan akibat perpanjangan waktu pembayaran. Bai'ul saman al-ajal namanya. Jual beli yang harganya diakhirkan itu maksudnya tidak dibayar langsung atau cash, tapi dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati dalam akad, misal 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Di pembayarannya itu ditunda sampai dicicil atau ditunda sampai 2 tahun berjalan. Nah, ini dalam fikih sendiri tidak ada halangan dan dibolehkan, bukan haram kalau jual beli kredit. Berarti kredit boleh ya, Bu? Boleh. Nggak ada apa haramnya kalau jual beli kredit. Oh, Yang gitu. tidak boleh itu seperti ini. Misalkan kita mau beli motor ke showroom. Lalu di showroom itu ada finance ya, pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang menalangi. Nah, kita mau ambil mobil ke showroom, lalu showroom kerjasama dengan finance. Kita tidak punya uang cash. Kata showroom kalau cash belinya 14 juta, kalau di kredit belinya 18 juta 4 tahun, misalnya atau 3 tahun kredit. Kita cicil, tapi showroom tidak bisa pembayarannya secara cicilan. Nah, maka showroom mencari pihak ketiga, misalnya finance, Adira atau apa namanya dulu kan banyak itu Adira, FIS. Nah, mereka inilah yang menalangi ke showroom untuk membayar cash yang motor yang mau kita ambil tadi. Nah, kita kepada finance-nya yang berutang jadinya ke finance. Berutang seharga 18 juta kredit 3 tahun. Nah, itulah kalau hutang piutang akadnya tadi itu sama dengan apa yang dipraktekkan dalam bank konvensional tadi. Kan berutang itu, kita yang berutang ke finance-nya. Dicicil ke finance dengan dia mengambil keuntungan. Sebetulnya finance juga mengambil keuntungan dengan kredit tadi. Finance membayar ke showroom dengan cara cash 14 juta, lalu dia berjual kepada kita, kita hutang kepada finance dengan cara cicilan, dan dia dengan kelebihan 4 juta dari cash tadi, 14 juta cashnya, 18 juta kalau secara kredit. Nah, itu praktiknya sama, praktik atau akarnya itu adalah hutang piutang atau qard, tidak lagi jual beli. Kecuali kalau pada showroom jual beli kredit itu tidak ada masalah, kan satu pihak saja, tidak ada pihak ketiganya. Nah, kalau dalam fikih jual beli kredit itu kan tidak ada halangan, tidak ada haram. Di mana letak haramnya kira-kira? Karena ada istilahnya adanya perpanjangan waktu dalam pembayaran, implikasinya adalah penambahan harga. Adanya penambahan waktu itu mengakibatkan bertambah harga.
kalau dibeli dengan cash tidak dicicil sekian harganya, tapi kalau dibeli dengan cicilan 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, akibat penambahan waktu pembayaran itulah maka juga pembayarannya bertambah. Itu akadnya dan jual beli bukan utang piutang. Tidak utang piutang ya, itu yang harus digarisbawahi. Tidak utang piutang. Jadi kalau kita lihat dari praktek yang ada pada bank konvensional dengan bank syariah tadi, itu yang pertama yang membedakan. Satu akadnya utang piutang, satu akadnya murabahah atau jual beli. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya bank langsung yang menyediakan mobil, rumah, atau motor, itu yang murni syariahnya. Tapi yang terjadi sekarang ini kan kita juga membeli, bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli apa yang kita butuhkan. Misalnya ibu mau beli apa? Mobil, atau motor, atau rumah. Nah, ini dia pakainya satu lagi akadnya, akad yang kita tanda tangani adalah akad wakalah. Nah, misalnya tertera bahwa bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli mobil atau rumah tadi. Hanya ada 2 akad. Mohon maaf Bu, terputus-putus. Area terputus karena jaringan mungkin. Baik, Prof. Jadi prinsipnya adalah kalau bank syariah menggunakan akad murabahah, kemudian digandeng dengan akad wakalah, bank mewakilkan nasabah untuk membeli benda yang dibutuhkan dalam pembiayaan tadi. Misalkan ada juga orang yang, ibu untuk apa kebutuhan uang ini ke bank untuk renovasi rumah, bisa enggak ibu minta ke toko yang akan tempat ibu membeli bahan itu fakturnya. Nah, faktur itulah nanti artinya dia mau perwakilan dari bank pada kita itu membeli bahan-bahan di sana, itu yang dijadikan sebagai bentuk wakalahnya kepada nasabah. Itu praktek yang pada umumnya dan dominan dilakukan. Dan sepanjang pengetahuan saya, akad pembiayaan di bank syariah ini dominan adalah akad murabahah. Tapi kalau wadiah ada juga akadnya, tapi kan itu lain beda produk. Ada wadiah. Apalagi sekarang sudah cukup banyak ada rahan, juga ada gadai yang mereka menamakan gadai syariah. Kemudian ada bank emas juga ada sekarang. Cicil emas, kemudian ada menabung emas, cukup banyak produk-produk yang sudah dibuat oleh bank syariah. Nah, itu yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama tadi. Yang kedua, untuk kredit macet. Untuk bank syariah, kalau pembiayaannya bentuknya adalah multiguna ya, kalau di bank konvensional kan ada pembiayaan mikro. Artinya mikro itu ya utang biasa, pembiayaan yang di bank konvensional, termasuk di bank syariah. Cuma keuntungannya, kelebihan dari bank syariah itu pada umumnya dia kerjasama dengan beberapa instansi atau lembaga seperti UIN. UIN itu gajinya di BSI sekarang. Jadi kalau ada nasabahnya dari dosen, dari pegawai yang mau melakukan pembiayaan, dia harus potong gaji. Jadi untuk kredit macet itu bisa terhindar. Dalam potong gaji ini, kita harus blokir dulu. Angsuran pertama itu harus diblok di tabungan. Jadi tidak ada ceritanya kredit macet kalau misalnya 1 bulan pun kita terlambat, dia akan ambil dari dana yang diblok itu dulu untuk pembayarannya. Nah, bulan depan seandainya tidak kita apa juga, dia akan diingatkan melalui setiap apa yang masuk di tabungan langsung dibloknya. Nah, ini mungkin untuk mensiasati supaya tidak ada kredit macet yang sering terjadi pada bank-bank konvensional.
Kalau bank konvensional memang cukup parah, apalagi kalau tidak ada kalau pasti ada jaminan ya, kalau utang piutang biasanya ada jaminan. Cuma kredit macet ini ujung-ujungnya nanti kan hanya sita saja, sita benda atau barang yang dia miliki. Pada umumnya itu upaya untuk menghindari kredit macet pada bank syariah ini sudah diupayakan sepertinya melalui bahwa mereka memberikan pembiayaan hanya kepada orang-orang yang kerjasama instansi atau lembaga yang melakukan kerjasama dengan bank BSI, sehingga lebih mudah untuk memotong gaji pegawai atau orang yang melakukan pembiayaan. Tapi bagi yang tidak ada kerjasama kan susah. Karena ada dengan bank konvensional, di sana nanti jaminan yang menjadi agunan atau jaminan itulah yang akan dijadikan sebagai barang yang akan disita kalau terjadi kredit macet. Untuk sikap, kalau bicara masalah pendapat ulama kemarin juga di lokal sebelah itu ada mengatakan bahwa bukan hanya ulama Indonesia yang berbeda pendapat, ulama Timur Tengah pun ada sampai sekarang itu yang membolehkan bunga bank. Termasuk salah satunya adalah tokoh Azhar sendiri, pendiri Azhar, karena mereka memandang bukan dari sisi yang kita lihat itu. Pertama, alasannya bahwa praktik dari perbankan yang ada secara konvensional itu kan sudah lama terjadi dan sudah menjadi sebuah transaksi yang berlaku di tengah masyarakat pada zaman modern ini. Kemudian akhirnya mereka lebih kepada uruf, bagaimana uruf yang ada di sana. Kemudian mereka tidak mengkategorikan perbankan syariah, perbankan konvensional atau dengan praktik ribawi itu sebagai riba fadal. Kalau riba fadal itu kan pertukaran benda dengan benda yang tidak sejenis ya. Pertukaran benda dengan benda, kalau dia tidak sejenis dan nilainya sama, itu kan bisa jatuh nanti kepada riba fadal. Mereka tidak mengkategorikan sebagai riba fadal. Nah, bagaimana dengan riba nasiah? Riba nasiah itulah ini yang dibicarakan nasiah. Ada namanya yang modal. Halo? Nah, dalam praktek bank syariah dengan bank konvensional pun juga ini dilakukan walaupun dengan nama yang berbeda. Mujarabah itu kan masing-masing orang punya saham. Ada si A, si B, si C, dia punya saham, punya modal, dan itu yang dimutarabahkan, dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan. Ini kalau ada untung atau hasil nanti mereka akan dapat sesuai dengan pembagian dan sepakati di awal. Ini bisa terjadi pada bank konvensional ataupun bank syariah. Makanya orang yang punya perusahaan, bank itu kan berdiri bukan dengan dana perorangan saja. Dia berdirinya itu banyak pemilik sahamnya. Nah itu digunakan, dikelola, lalu hasil itu nanti yang mereka dapat masing-masing kalau ada keuntungan, tidak ada keuntungan. Ini dalam pendapat ulama Azhar itu, bagi mereka apa yang disebut dengan bunga bank itu bagian dari keuntungan yang diperoleh tadi. Jadi mereka tidak sepakat mengharamkan itu karena
baginya bunga tadi yang disebut haram itu kan bagian dari keuntungan yang diperoleh. Mereka punya modal, lalu itu dikelola apakah dalam bentuk usaha, perusahaan, perdagangan dan lain sebagainya, dapat untung. Dapat untung karena dari kan boleh saja, tidak ada halangan keuntungan itu diperoleh oleh masing-masing yang punya modal tadi. Disebut dengan itu sebagai bunga pun tidak tepat juga karena itu keuntungan yang diperoleh dari sebuah kerjasama, mudharabah namanya atau musyarakah. Itu yang kita baca dari beberapa pendapat ulama Timur Tengah, Azhar, menyikapi perbedaan pendapat berkaitan dengan bunga bank atau perbankan tadi. Nah, lain hanya dengan jumhur. Kalau jumhur memang melihat dari sisi akadnya tadi, dari sisi akad dan istilahnya hadis ya. Dalam prinsip jual beli dengan prinsip hutang piutang yang jelas berbeda. Kelebihan itu kan boleh diberikan. Misalnya orang ada dalam sebuah hadis, Nabi kan kalau pernah baca, Nabi pernah meminjam seekor unta kepada seseorang sahabat. Lalu ketika mengembalikan, anggap saja beliau pinjam seekor unta berumur 1 tahun. Ketika dia kembalikan kembali kepada sahabat, dikembalikan unta yang umurnya melebihi dari 1 tahun yang 2 tahun. Nah, itu inisiatif dari Nabi sendiri dalam mengembalikan barang yang dipinjam, barang yang diutang. Itu kan boleh, bukan riba, karena inisiatif dari orang yang berutang sendiri dan dianggap itu sebagai hadiah bagi yang nonton, ucapan terima kasih. Nah, karena tidak disyaratkan tadi. Itu satu. Tapi kalau disyaratkan walaupun hanya 10.000, 20.000 dan orang yang berutang terpaksa karena dia butuh. Nah, itulah yang mengakibatkan jatuh dia kepada masalah riba tadi. Nah, tadi dari apa yang ditanya oleh penangkap masalah wadah, cuma saya kurang paham juga apa maksud wadah ini. Kalau kita melihat dari sisi berapa margin di bank-bank syariah, itu kan margin istilahnya bukan bunga ya. Kenapa berbeda? Kenapa lebih besar dari bank syariah itu dengan bank konvensional? Ya jelas berbeda, karena akadnya jual beli. Kalau jual beli itu kan tidak bisa. Di pertengahan kalau kita punya dana untuk kita lunasi, tidak bisa karena harus dibayar semuanya. Misal kita beli benda, beli barang 150 juta, lalu kita dicicil selama 5 tahun. Walaupun di pertengahan tahun ketiga itu kita punya dana, tapi tidak bisa dikurangi harganya karena dari akad awal itu sudah jelas harganya sekian. Makanya harus dibayar sampai akhir dengan nominal yang sama. Nah, berbeda dengan yang hutang piutang tadi. Dalam akad utang piutang di bank konvensional itu misalnya 150 itu kita berutangnya 100, lalu bank mengambil keuntungan 50 juta, itu kan bukan akad awal, yang utang kita kan 100. Nah, itu kan kelebihan yang disyaratkan oleh bank harus sekian ditambah. Boleh saja di pertengahan kita melunasi, lalu bank memberikan penalti sekian, kita tidak harus bayar sampai akhir. Itu bedanya. Karena satu jual beli, satu akad. Kalau jual beli kan tidak ada. Walaupun kita di pertengahan sudah punya uang 100 lebih, lalu dikurangi, tidak berarti akad di awalnya tidak menjadi apa lagi, tidak seperti dengan akad awal yang harganya itu 150 juta. Itu yang menyebabkan berbeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, cuma ini mungkin yang menjadi catatan juga terhadap bank-bank syariah yang ada sekarang dan juga menjadi keluhan bagi masyarakat. Jadi kalau bisa kan di samping ada ta'awunnya, samping syariah ada ta'awunnya, artinya tidak terlalu tinggi mengambil keuntungan atau margin tadi, nah sehingganya bisa membantu pada masyarakat yang membutuhkan.
Nah, keinginan kita kan seperti itu, prinsipnya sudah syariah, tapi keuntungan dan margin yang diambil oleh bank syariah ini bukan syariah. Syariah maksudnya itu tidak terlalu tinggi dan membuat para nasabah itu yang lari kepada bank konvensional kita. Kalau tidak, supaya lebih banyak masyarakat yang pergi melakukan transaksi ke bank syariah ini, minimal dia rendahkan, dia turunkan kurang dari bank konvensional. Itu mungkin akan banyak orang-orang yang melakukan transaksi melalui perbankan syariah. Nah, itu mungkin sebagai masukan kita kepada bank syariah yang ada. Kalau secara akad dan prinsipnya dengan menggunakan dua akad yang multi tadi itu sudah syariahnya sudah, bukan tidak syariah. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, bank BNI kok kecil bukan? Ya kecil bukan karena bukan jual beli. Kita jual beli tapi utang. Kita berutang. Di wadah tadi ada pertanyaan siapa tadi, Siva yang wadah tadi. Bagaimana kita mewadahi dari dua hal yang berbeda, sementara ini menjadi kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihindari. Apalagi misalkan tadi ada yang bertanya gaji kita di bank konvensional. Kalau itu kita tidak punya kekuatan untuk mengubah, apalagi kalau kita sebagai orang pengajar, tenaga pendidikan yang tidak mau harus menerima untuk terhindar, untuk kehati-hatian bisa saja walaupun gajinya masuk di bank konvensional, supaya terhindar dari hal bunga di pembiayaan, bunga di tabungan, ya usah ambil saja berapa modal, berapa gaji yang masuk, lalu pindahkan ke bank syariah atau ke tabungan yang ada. Kan itu untuk menghindari. Kan ada juga orang nabung kita di bank konvensional, ada bunganya kecil, jumlahnya kecil. Kalau untuk CTT nggak usah diambil, berapa yang masuk, ambil saja itu. Lalu kalau kita punya satu rekening lagi, pindahkan kepada bank rekening yang kita miliki yang sudah syariah. Karena bunga itu kan kalau di bank konvensional kan dua juga bentuknya, ada bunga untuk tabungan, ada bunga untuk dipembiayakan. Itu berbeda pula nanti presentasinya. Kalau bunga di tabungan itu lebih kecil, hanya berapa rupiah lah, rupiah. Sudah setahun kita hanya 30.000 rupiah. Nah, kalau kita tidak mau ambil, kita ya tidak masalah, tidak usah diambil. Kalau bunganya untuk pembiayaan itu lebih besar karena persentase pembiayaan itu lebih besar juga. Tidak mungkin juga 1.000 kan. Karena kalau pembiayaannya 1 juta bisa dikalikan lah. Nah, itu yang bunga. Mungkin kembali kepada pribadi. Memang sekarang itu seperti ini. Kita sudah presentasi dan itu yang di bidangnya, bidang syariah itu mereka sudah terjun, ikut terlibat dalam pemberian bank syariah. Mereka sudah menggunakan bank yang prinsipnya syariah. Kalau ada terjadi hal setelah itu dengan harta dan lain sebagainya, kan tidak ada alasan lagi. Sekarang kan orang banyak cenderung terbakar, rumahnya terbakar, atau hilang dan sebagainya. Mungkin karena dia melakukan praktik riba itu, karena dia banyak melakukan pembiayaan itu yang banyak. Kalau kita sudah menjauhkan diri dari hal itu, sudah pindah lah dari hijrah dari non syariah pada syariah. Ini sudah syariah, sebelum tidak usah mendirikan. Jadi secara prinsipnya dasarnya sudah syariah. Karena yang mendirikan kan orang-orang yang kompeten dalam bidang hal itu, kompeten dalam bidang keuangan, ekonomi, syariahnya. Nah, itu kira-kira ulasan saya, Bapak Ibu, terutama kepada penyaji makalah Jamal terkait dengan perbankan syariah dan bunga bank. Jika masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang berbeda dengan apa yang kita sampaikan, dipersilakan untuk merespon atau menanggapi. Silakan. Izin bertanya Bu dari Rocky Bu. Silakan Rocky. Menyambung apa yang kita bahas tadi Bu. Tadi
ada kata ibu tadi istilahnya finance. Kalau finance ini uangnya dari mana itu? Apakah pakai uang bank juga? Terus kenapa dibilang dia pihak ketiga gitu? Finance itu tidak bank, tidak bank. Dia satu apa istilahnya lembaga keuangan juga, cuman dia punya modal sendiri dari orang-orang yang bertransaksi ke finance ini kan dia punya keuntungan sama lah dengan gadai. Gadai yang sekarang itu kan ada yang pegadai syariah, ada yang tidak kan, ada yang tidak syariah. Mereka punya modal, apakah modalnya modal mandiri atau kerjasama lagi dengan yang lain, tidak dipersoalkan. Yang jelas kitanya yang nasabah yang berhutang kepada finance, karena finance yang menalangi showroom secara cash itu finance membeli kepada showroom cash, lalu showroom lalu dia jual kepada kita dengan cicilan, bukan dijual, kita yang berutang kan, kita berutang kepada finance dicicil selama beberapa bulan, 15 bulan, 20 bulan. Jadi alurnya karena kita tidak bisa bayar cash, beli cash ditawarkan oleh showroom. Ini pakai finance ini saja, ada FIF. Jadi, nanti finance itu yang bayar cash kepada showroom, kita jadinya berutang kepada finance meminjamkan uang seharga motor tadi, tapi dia lebihkan karena dicicil tadi pembayarannya. Kita berutang berapa lama ibu mau berutang? 2 tahun, 3 tahun, nah berarti harganya kan tidak lagi sama dengan cash. Sudah sama, kecuali kalau kita tidak beli ke showroom, kita langsung ada juga finance, ada nggak finance Adira, FIF dan lain sebagainya itu yang menjual langsung kepada nasabah. Kalau ada, tidak sama dengan jual beli biasa, jual beli kredit ya. Makanya dengan pihak ketiga itu tadi yang menjadikan dia jatuhnya kepada pembiayaan atau utang-utang yang kita lakukan. Tapi kalau langsung pada finance kita beli, misalnya Adira itu dia menjual Honda juga, FIF itu dia menjual Honda juga. Lalu kita beli apanya di sana, beli kreditnya sana. Itu sama dengan jual beli biasa. Itu sama dengan jual beli kredit biasa. Itu Rocky. Kira-kira gimana? Rocky. Terima kasih Bu. Ya, sama ini ada pertanyaan juga di chat dari Pak Muhammad Taufik. Pertanyaan, akad wadiah atau titip lalu pihak bank memutarkan uang, apakah kategori kasab atau tidak? Harus izin dari nasabah dulu, karena titipan kan, wadiah itu kan titipan. Kalau bank memutarkan dana yang kita titipkan tanpa izin dari nasabah, sama yang kasab ya. Tapi biasanya wadiah itu berlaku ada di dalam bank perbankan syariah itu wadiah dalam bentuk uang, sejumlah uang yang untuk dikelola oleh bank, bukan dalam bentuk barang ya. Setahu saya wadiah itu kalau di dalam aplikasi mobile BSI ini dia tidak bisa kita lakukan penambahan, pengurangan, dia tetap kalau titipan bentuknya wadiah. Dan bank tidak bisa mengotak-atik kecuali izin dari nasabah. Kalau bentuknya titipan atau hadiah. Kita punya aplikasinya yang wadiah itu tidak bisa diotak-atik termasuk kita sendiri nasabah karena sudah disepakati di awal, apalagi kalau bank yang otak-atik menggunakan tanpa izin dari nasabah. Ya, Bu, Prof. Bu, boleh. Ya. Dia kan misalnya Bu, kita nitip ain, tapi yang ada tuh cuman nilai gitu. Kita nitip benda berupa uang, kita masuk store tunai, tapi yang sebagai jaminannya itu cuman berupa nilai aja dahulu gitu. Uang yang kita titipkan itu betul belum tidak sepenuhnya disimpan gitu, tapi diputarkan, tapi kita nilainya tetap gitu. Itu bagaimana tuh Bu? Contoh konkretnya seperti apa Pak? Contoh konkretnya. Contoh
saya duit Misalnya 1 Bapak juta. punya uang, 1 juta nih. 1 juta nah, setor tunai ke BSI. Kita kan ada nah, nilai 1 juta tuh, Bu. Tapi 100, ainnya, ya, jadi yang kita store tadi orang tuh putarkan yang ainnya, yang sesuatu apa bendanya. Tapi kita tuh jaminannya cuman berupa apa aja tuh? Angka 1 juta gitu. Kalau mereka menjalankan ain tapi dia jamin nilainya sama gitu, itu gimana prosesnya tuh, Bu? Bapak punya uang 1 juta, ya, disetor tunai ke Bank BSI. Iya, Bu. Nah, jadi mereka itu yang diputarkan ainnya, nilainya, Apanya, Bu? Uangnya kita tuh tadi jaminannya. gitu. Iya, Jaminannya apa, nilai. Pak? Enggak, maksudnya gini, dia kan kita tuh akan masuk nanti 1 juta kan berupa nilai saja. Tapi barang duit kita tuh kan memang enggak dipisah, digabung juga nanti diputarkan dengan yang lain gitu untuk pemodalannya. Tapi ketika kita mau tarik ada gitu. Mirip wakaf itu, wakaf. Nah, gimana ya? Misal Ustadz Rocky ana nitip 1 juta. Nah, ini 1 juta nih gitu. Lalu kalau kita nitip kan seharusnya duit ini simpan. Ustazah Sipa juga kita simpan juga 1 juta. Kan? Jadi duitnya akan dipisah-pisah. Tapi ini duit digabung, diputarkan. Ada orang yang mau mau usaha, tadi pinjamkan, tadi kerjasama kan duit kita tuh tadi gitu. Kita tuh hanya yang adanya tulisan saja 1 jutanya saja, nilainya saja gitu. Paham tidak? Gitu. Ustaz Rocky, misalnya Ustaz Abdal dari duit Ana sama Ustazah Sifa tadi, misalnya 2 juta, lalu ada Ustaz Abdal mau minjam ke Ustaz, mau kerjasama sama Ustaz Rocky gitu. Sama Ustaz Rocky, ini ada duitnya, orang nitip ke Ana gitu. Pakai aja duit ini dulu tuh. Itu tuh gimana akad wadiahnya tuh, Bu? Seperti itu tuh. Gimana tuh, Bu? Pak Muhammad Taufik, ini dari yang contoh Bapak sebutkan tadi itu, praktek wadiah, kemungkinan pastinya saya juga belum tahu juga, kita harus cari informasi dulu pada beberapa pegawai atau orang yang ada di bank syariah, apakah praktek seperti itu juga dilakukan oleh bank-bank syariah atau BSI yang sepengetahuan Bapak nih? Kalau menurut Ana sih iya sih, Bu, karena gini kan, karena memang dia tuh di mana ada perputaran uangnya, karena mereka tuh kan salah satunya pengumpul modal, salah satu modalnya orang menitipkan sesuatu ke dia gitu kan. Nah, itu salah satu modal mereka yang mereka pinjamkan lagi gitu. Tapi wadiah ini kan pakai waktu, Pak. Ada waktu kan, Pak? Itu waktu kan? Berapa lamanya wadiah itu dilakukan? Misalnya 2 tahun, 1 tahun. Artinya ketika 3 tahun sudah habis masanya, maka uang yang dititipkan itu harus dikembalikan. Kalau Bapak tadi kan 1 juta. Misalnya ada yang kemarin itu juga ada transaksi wadiah, tapi dalam bentuk skala yang kecil, misalnya 1 tahun. 1 tahun itu nanti akan diambil lagi. Dan dia tidak berubah dari angkanya. Pakai waktu kan, Pak, kalau untuk wadiah ini. Misal kita Bu? Misal kalau di rekening misalnya kan kita tuh buka tabungan kan ada penawaran nanti itu ini mau Ya, akadnya apa? Akadnya wadiahnya, akadnya untuk bahkan kan ada tawarannya. Kalau wadiah rasanya kan selagi tabungan itu kita masih di situ namanya tuh nitipkan di situ, uang di situ, rasanya ada waktu kan. Kalau ada, Pak, saya ada wadiah, saya ada akad wadiah di BSI. Tapi pakai waktu. Akadnya di awal itu dibuat memang wadiah, bukan akad seperti halnya kita persen biasa atau dalam menabung biasa. Cuma tidak bisa diambil sampai waktu habis.
Dan itu tidak bisa juga kita tarik, misalnya mau kita ambil, kalau kita butuh uang, diambil dulu nggak bisa. Dia diblok karena bentuknya wadiah titipan. Nah, itu yang kita ketahui pakai waktu, dan dia diblok misalnya jangka waktu wadiahnya berapa. Misalnya 6 bulan, 1 tahun. Itu 1 tahun, kalaupun mereka gunakan, dimanfaatkan, misalnya dikelola oleh bank, tetapi pada waktu jatuh temponya tentunya bank harus menyediakan karena yang kita titipkan tadi. Titipan rasanya wadiah itu ada jangka waktu, kemudian ada apanya, bunganya ada, marginnya ada, sesuai dengan berapa yang kita titipkan. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, pertanyaan Bapak yang kedua tadi, bagaimana pandangan Ibu? Apakah punya uang dan dikembalikan yang ada untuk menutup inflasi saja? Apakah ziadahnya riba? Ini dalam konteksnya bank apa, Pak? Misalnya bank konvensional, Bu, gitu. Ya, kalau bank konvensional tidak diragukan lagi karena ziyadah itulah yang menyebabkan, karena ziyadah tadi berlaku dalam akadnya itu. Kalau kita lihat akad kan ziyadah tadilah penyebab ziyadah walaupun disepakati. Itu kan disepakati itu tidak akad. Memang ada orang yang berasumsi itu kan sudah antara din antara dua belah pihak, antara yang berutang dengan yang mempiutangkan dalam akad. Memang sudah antara din, tapi kan disyaratkan dalam akad adanya ziyadah. Ini lagi juga perbedaan antara ulama yang pro dan kontra tadi. Bagi ulama yang pro, membolehkan umat Timur Tengah termasuk Syihab di Indonesia, karena sudah ada antaradinnya, tidak mungkin riba, tidak masuk riba lagi karena antaradin. Nah, cuma pendapat ulama jumhur tadi, ya, tidak mungkin juga orang yang butuh tidak akan rela kan, dia butuh ketika itu. Tapi kan ada syarat yang ada dalam akad tadi, itulah yang menyebabkan dia terpaksa untuk menyetujui walaupun dalam nominal yang besar. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan Bapak tadi, bagaimana pandangan? Kalau saya melihat ziyadah untuk menutupi inflasi. Apakah salah satu cara yang bisa digunakan menutupi inflasi itu dengan adanya ziyadah penambahan itu saja? Tidak adakah cara yang lain dalam bentuk kehati-hatian lah? Karena menggunakan bank konvensional tadi, ada enggak? Ini masih polemik sebetulnya, dilema juga kita menjawabnya karena ulama masih istilah sampai sekarang mengenai kebijakan bunga bank. Termasuk juga kalau yang cukup ekstrim itu kan nggak boleh kerja di bank, nggak boleh berhasil bank itu semuanya riba, itu kan yang ekstrimnya. Menurut saya itu tidak sampai ke sana karena di dalam praktik bank perbankan itu kan tidak semuanya yang digunakan, yang lininya kan tidak ke sana semua, garisnya itu kan tidak semuanya pembiayaan, ada wadiahnya, ada titipannya, kemudian ada gadai-gadai di bank konvensional pun kan juga ada cicil emas, gadai emas dan lain sebagainya. Jadi kalau yang ekstrimnya tidak boleh kerja di bank, penghasilan bank itu semuanya adalah riba, itu juga sebetulnya tidak tepat juga. Kalau kita lihat dari pengelolaan struktur, kemudian mekanisme bagaimana pengelolaan di perbankan itu, mereka juga punya akad-akad yang lain yang tidak hanya bentuknya pembiayaan atau disebut murabahah di dalam bank syariah, tepat dalam bank konvensional. Itu pendapat saya, Pak, kan Bapak tanya pendapat saya. Ini, Bu, saya kan ada membina salah satu koperasi nih di perusahaan. Jadi kan peraturan di koperasi di perusahaan itu kalau simpan pinjam gitu kan, dia kan 2% tuh, Bu, bunganya. Itu qardul hasan atau tidak tuh? 2% yang diperoleh oleh koperasi ya, Pak? Iya, 2%. 2% itu kecil ya, Pak ya? Besar itu. 1 bulan, Pak, 1 tahun. Dalam satu pinjaman itu kan ada 6 bulan, ada setahun gitu. Oh, gitu. Iya, Jadi kalau seperti itu, apakah kategori qardul hasan yang bisa dibolehkan atau tidak gitu? Akadnya apa, Pak? Dia sudah memakai prinsip syariah belum? Dia sudah koperasi syariah. Sebenarnya saya mau murabahah, Bu, tapi ada salah murabahah satu. saja jalannya Bapak ambil bagusnya supaya aman. Walaupun 2% pun kan masalah kalau murabahah. Tapi namanya apa, Bu? Namanya organisasi gitu kan? Ya. Ada yang tidak mau akadnya murabahah gitu. Jadi
Jadi ketika kami menjalankan hal yang seperti ini, Bu, gitu kan. Seharusnya sikap kami juga gitu kan. Ah, soalnya kita sudah ngasih solusi gitu. Kebetulan dipercaya juga apa solusinya dari untuk saya sendirilah gitu sebagai yang membina mereka gitu. Mereka tidak mau menjalankan, Bu, gitu. Dia Ya, mau memang ke tantangannya cukup besar Pak untuk apalagi ketika sebelum ada bank syariah ini kan cukup besar, banyak yang pro dan kontra, termasuk sampai sekarang ya. Koperasi pun juga kita lihat masih ada yang masih bertahan dengan cara konvensional dan juga ada yang sudah memilih jalan syariahnya. Tapi kalau supaya mungkin sama lah dengan perbankan tadi, kita mencari yang aman, yang nyaman, tidak ada syubhat, tidak ada keraguan. Jadi prinsip tadi saja yang kita pakai. Fardun Hasan, Fardun Hasan. Oh, bisa juga karena anggota Bapak polling mana yang setuju dengan syariah atau tidak. makasih, Kembalinya Bu. kepada ketuanya, pada ketua. Kalau Bapak sebagai pembina cenderung kepada yang bersih syariahnya kan bagus itu. Iya. Dia kan untuk pendaftaran tuh 1.200.000, Bu. Satu bulannya itu 200.000 kan selama setahun gitu kan. Kalau ambil 2 lembar gitu apa gitu banyak gitu. Tapi ininya penyakitnya, Bu, dia di koperasi itu di bawah masjid. Oh, di bawah masjid, iya. Di bawah masjid. Memang usahanya itu ada susah gitu ya. kan, tapi nampak saya gitu karena ada ininya, ada ribawinya, praktek ribawinya. Jadi dia semakin turun. Ya, itu yang menjadikan orang bersuuzan itu Pak. Suuzan. Jadi kalau kita sudah cari yang prinsip apanya, yang amannya kan hal-hal yang tadi diasumsikan karena ini kan tidak ada lagi. Di awal ini mungkin sulit, tapi kedepannya mungkin kalau sudah terbiasa masyarakat atau anggotanya mungkin tidak sulit lagi ini Pak Taufik. Coba aja dulu Pak. Juga ini, Bu, kita kayak gini. Kenapa ini Ana tengok ya, kenapa masyarakat kita ini terlalu sulit untuk untuk bersatu untuk menjadi pengumpul modal gitu kan. Jadi sebenarnya kan akad itu kan menyelamatkan, tapi modal kita harus cari modal kan gitu. Jadi pengumpul modal ini nanti kan kita ini yang penting kan sulit sekali Islam nih, soalnya nengok perusahaan-perusahaan misalnya kan, perusahaan misalnya di Pekanbaru ini yang besar RAPP gitu, Akasia gitu kan. Itu di bawah April Group. Jadi grup berarti banyak dia orang yang punya gitu. Kita nih agak susahnya kenapa orang Islam ini agak susah untuk bersama-sama untuk satu gitu, Bu, gitu. Ya. Itu makanya Pak, bisnis orang luar itu lebih cepat majunya. Itu salah satu penyebab. Itu saja mungkin Bapak Ibu, Ibu Deti tadi moderator. Kita cukupkan karena sudah jam 10. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita ulas tadi, termasuk yang disampaikan di makalah yang ditanggapi, direspon oleh penanggap, bisa menjawab keresahan dan beberapa pertanyaan yang diajukan tadi. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Deti, silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Sekian dari penjelasan Bu Prof tadi, kita tutup dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai moderator kepada teman-teman sekalian. Kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bu Deti, Pak Jamal, Pak Taufik, dan Bapak Ibu semua disebut satu persatu. Ya Bu. Izin untuk keluar ya. Ya Bu, Ibu. Terima kasih Bu. Musuhnya kamu tinggi gini